Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Ratri Aprilianti dengan NIM 2319570 dari kelas Big Data dan Data Mining 3. Di sini saya akan mempresentasikan final project saya dengan judul Analisis Pola Pembelian Pelanggan Toko Roti menggunakan Association Role Mining untuk optimalisasi strategi penjualan. Di sini saya sedang mempresentasikan untuk tugas UAS. Terlihat di sini sudah saya upload untuk datasetnya ke dalam Google Colab dan sudah saya import beberapa library-nya. Langsung saja saya akan menjelaskan bagian datasetnya. Berikut adalah hasil dari informasi datasetnya. Dataset yang digunakan dalam analisis ini terdiri dari 20.507 baris data dengan 5 fitur utama yaitu transactional, items, date time, day part, dan day type. Berdasarkan pemeriksaan awal menggunakan fungsi info, data ini tidak memiliki nilai kosong pada seluruh kolomnya dengan kombinasi tipe data, integer, dan objek. Data ini merupakan catatan transaksi retail yang mencakup informasi detail mengenai barang yang dibeli, waktu transaksi, serta kategori waktu seperti bagian hari dan tipe hari, seperti akhir pekan atau hari kerja. Total terdapat lebih dari 20.000 entry yang siap untuk diproses lebih lanjut ke tahap pembersihan atau pemodelan. Langsung saja dari hasil cek data awal, step pertama yang saya lakukan, data yang saya dapat adalah hasil pengecekan menunjukkan bahwa dataset ini memiliki kualitas yang sangat baik karena tidak ditemukan nilai yang hilang atau missing value. Seperti dilihat di sini per kolomnya atau seluruh kolomnya hasilnya 0, tidak ada missing value-nya. Namun terdeteksi adanya 1.620 data duplikat yang perlu ditindaklanjuti agar tidak mempengaruhi hasil analisis akhir. Secara keseluruhan, dataset ini merangkum 9.465 transaksi unik dengan variasi produk sebanyak 94 jenis item. Jika dirata-ratakan, setiap pelanggan membeli sekitar 2,17 item per transaksi. Dalam kategori produk terpopuler, coffee menjadi item yang paling banyak diminati dengan total 5.471 penjualan, diikuti oleh bread dengan 3.325 dan tea sebanyak 1.435. Dominasi produk minuman seperti kopi dan teh serta makanan ringan seperti roti dan kue mengindikasikan bahwa data ini berasal dari operasional bisnis kafe atau toko roti. Selanjutnya kita lanjut ke tahap data processing. Yang pertama ada cleaning data. Nah, berikut adalah hasilnya. Tahap processing dilakukan untuk menjamin validasi hasil analisis dengan 4 langkah utama. Menghapus item bernilai non, mengonversi kolom date time ke format standar, mengekstrak informasi waktu seperti jam, hari, dan bulan, serta memfilter transaksi agar hanya menyertakan transaksi dengan minimal 2 item. Langkah terakhir ini dilakukan agar data dapat diproses lebih lanjut menggunakan algoritma association rule. Nah, selanjutnya, dari data yang dihasilkan ini, pembersihan item setelah menghapus baris dengan item non jumlah data tetap di angka 20.507 baris, yang menunjukkan bahwa data awal cukup bersih dari label tersebut. Lanjut ke transaksi dengan minimal 2 item ini, adalah fokus analisis dipersempit pada transaksi yang memiliki lebih dari satu item, menghasilkan 5.834 transaksi valid. Nah, dan yang terakhir ada hasil akhir dari seluruh proses pembersihan ini menyisakan 16.876 baris data yang siap masuk ke tahap eksplorasi dan pemodelan. Lanjut kita ke tahap eksplorasi data analisis atau EDA. Dari hasil ini saya mendapatkan 3 diagram yang bermacam-macam. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagian diagram 20 item terpopuler di toko. Berdasarkan visualisasi 20 item terpopuler, terlihat dominasi yang sangat kuat dari produk kopi dengan total penjualan lebih 4.000 transaksi. Hal ini diikuti oleh bread dan tea di posisi kedua dan ketiga. Pola ini mengonfirmasi bahwa unit bisnis ini memiliki karakteristik utama sebagai coffee shop atau toko roti, di mana minuman hangat dan makanan pendamping roti menjadi daya tarik utama bagi pelanggan. Selanjutnya untuk diagram. Yang kedua, ada distribusi pembelian per jam. Melihat grafik distribusi pembelian per jam, aktivitas transaksi mulai meningkat signifikan sejak pukul 8 pagi dan mencapai puncaknya pada pukul 11 siang. Setelah jam makan siang, jumlah transaksi cenderung menurun secara bertahap hingga toko tutup. Informasi ini sangat berguna untuk mengatur jadwal shift karyawan
agar lebih optimal pada jam-jam tersebut. Dan diagram yang ketiga yaitu distribusi transaksi per hari. Secara mingguan, transaksi tersebar di seluruh hari. Namun, terdapat kenaikan volume yang jelas pada akhir pekan. Sabtu menjadi hari dengan jumlah transaksi tertinggi, mencapai hampir 3.000 transaksi, disusul oleh hari Jumat dan Minggu. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan lebih cenderung mengunjungi toko untuk bersantai atau berbelanja lebih banyak saat waktu luang atau libur akhir pekan. Nah, selanjutnya masuk ke persiapan data untuk association rule. Yaitu yang pertama ada format data ke list of transaction. Setelah melalui tahap pembersihan, data ditransformasi ke dalam format list of transaction. Pada tahap ini, seluruh item yang dibeli dalam satu nomor transaksi yang sama dikelompokkan menjadi satu baris data list. Berdasarkan hasil pemrosesan, terdapat 5.834 transaksi valid yang siap dianalisis, di mana setiap transaksi kini berisi kumpulan produk seperti contoh pada transaksi ketiga, ada terdiri dari coffee, pastry, dan bread. Selanjutnya, ke tahap encode data ke format one cut. Dari data yang dihasilkan, karena algoritma a priori memerlukan input berupa data biner, kami menggunakan transaction encoder untuk mengubah daftar transaksi tersebut ke dalam format one hot encoding. Proses ini menghasilkan matriks biner berukuran 5834,92. Ya, berarti terdapat 5.834 transaksi dan 92 jenis item unik. Dalam format ini, setiap kolom mewakili satu jenis produk, di mana nilai true mengindikasikan produk tersebut dibeli dalam transaksi terkait dan false jika tidak. Jadi di sini kebanyakan false yang cantum. Selanjutnya, setelah persiapan, langsung kita masuk ke association rule mining. Yang pertama adalah menghitung frequent item set dengan a priori. Nah, berdasarkan tabel, maaf, saya akan menjelaskan dulu algoritma a priori. Algoritma a priori kemudian dijalankan dengan ambang batas minimal support sebesar 0,01% atau 0,01 atau disebut 1%. Untuk menemukan kombinasi item yang sering muncul bersamaan. Hasilnya ditemukan 95 kombinasi item set yang memenuhi kriteria tersebut. Berdasarkan tabel 10 besar item set atas, ditemukan hal menarik, yaitu coffee memiliki nilai support tertinggi, yaitu 0,603, disusul oleh bread dengan 0,338 dan tea 0,111. Kombinasi dua item yang paling sering dibeli bersamaan adalah bread coffee dengan nilai support 0,146 dan coffee cake dengan support 0,088. Selanjutnya, masuk ke tahap generate association rule. Setelah menemukan kombinasi item yang sering muncul atau frequent item set, langkah selanjutnya adalah mengekstrak aturan jika maka. Pada tahap ini, Anda menetapkan ambang batas confidence 0,1 yang menghasilkan total 91 aturan asosiasi. Aturan-aturan ini diurutkan berdasarkan nilai list untuk melihat seberapa kuat hubungan antara item dibandingkan jika item tersebut di-list secara acak. Aturan ke-84 menunjukkan hubungan antara coffee hot chocolate dan cake tambahannya dengan nilai Q sebesar 1,52. Artinya, pelanggan yang membeli kopi dan coklat panas memiliki kemungkinan 1,52 kali lebih besar untuk juga membeli kue dibandingkan pelanggan biasa. Untuk kombinasi soap dan tea juga liftnya 1,50, dan hot chocolate dan coffee cake liftnya 1,49. Juga menunjukkan pola asosiasi yang kuat di atas rata-rata. Selanjutnya ke tahap evaluasi dan visualisasi. Pertama ada analisis matriks. Dari hasil analisis matriks rule, ini dapat dirangkumkan bahwa support 0,0105 sampai 0,1460 menunjukkan bahwa kombinasi item dalam aturan yang dihasilkan muncul dalam rentang 1% hingga 14,6% dari total keseluruhan transaksi. Untuk confidence 0,1028 sampai 0,7368 menunjukkan tingkat kepastian aturan yang sangat bervariasi. Aturan terkuat memiliki nilai 0,7368 yang berarti ada akurasi hingga 73,6% bahwa jika pelanggan membeli item A, mereka juga akan membeli item B. Dan untuk liftnya 0,4362 sampai 1,5251. Ada rentang nilai lift mencapai puncaknya di angka 1,5251 karena nilai maksimalnya lebih dari 1, ini membuktikan adanya hubungan asosiasi positif yang nyata antara item, bukan sekedar kebetulan. Dan hasil pengecekan menunjukkan bahwa tidak ada aturan atau rules dengan nilai lift di atas 2.
Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat hubungan antar produk, kekuatan asosiasinya masih dalam kategori moderat atau di bawah 2, sehingga strategi pemasaran yang disusun harus dilakukan secara cermat. Selanjutnya ada visualisasi rule. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada bagian diagram support versus confidence. Diagram sebar ini memberikan gambaran distribusi seluruh 91 aturan yang dihasilkan berdasarkan 3 metrik utama. Sumbu X atau support menunjukkan seberapa sering kombinasi item muncul. Terlihat mayoritas aturan menumpuk di area support terendah di bawah 0,04. Ada numpuk di sini. Yang berarti kombinasi produk tersebut cukup spesifik dan tidak terjadi di setiap transaksi. Untuk sumbu Y atau confidence menunjukkan tingkat kepastian aturan. Dapat beberapa titik yang mencapai nilai confidence di atas 0,6 hingga 0,7, menandakan adanya hubungan yang sangat konsisten antar produk tertentu. Lalu untuk warna atau leafnya, warna kuning atau terang merepresentasikan nilai leaf yang sangat tinggi. Titik-titik kuning ini sebagian besar berada di area support rendah, yang mengindikasikan bahwa hubungan antar item yang paling kuat justru sering ditemukan pada kombinasi produk yang lebih jarang muncul, namun sangat konsisten ketika terjadi. Selanjutnya ada top 10 rules berdasarkan leaf-nya. Diagram ini menyelotai aturan asosiasi yang memiliki kekuatan hubungan paling signifikan. Aturan tertinggi ada kombinasi coffee dan hot chocolate ke cake, memiliki nilai leaf tertinggi sekitar 1,52. Yang berarti pembelian cake meningkat 1,52 kali lipat ketika pelanggan juga membeli coffee dan hot chocolate secara bersamaan. Dan buah utamanya adalah sebagian besar aturan dengan tinggi melibatkan cake dan tea sebagai konsekuen atau hasil akhir. Menunjukkan bahwa produk-produk ini adalah item pelengkap yang sangat kuat untuk minuman atau makanan tertentu. Selanjutnya adalah network graph atau visualisasi hubungan. Berikut adalah diagramnya. Nah, untuk visualisasi network graph ini merangkum seluruh hubungan. Nah, kelihatan semuanya. Oke, udah kelihatan semuanya. Maaf, saya ulangi. Untuk visualisasi ini merangkum seluruh hubungan asosiasi produk dalam satu peta jaringan. Produk C dan T bertindak sebagai titik pusat atau central nodes yang memiliki keterkaitan paling luas dengan produk lainnya. Hal ini memberikan wawasan strategis bahwa penempatan chip di area sentral toko dapat memicu pembelian tambahan dari berbagai segmen pelanggan, baik mereka yang membeli minuman hangat maupun jus dingin. Lalu selanjutnya ada interpretasi hasil dan rekomendasi. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan, support lebih besar 0,01, confidence-nya besar 0,2, dan leaf-nya lebih besar 2, ditemukan bahwa tidak ada aturan rules yang memenuhi ketiga syarat ketat tersebut secara bersamaan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada hubungan antar barang, kekuatan asosiasinya bersifat moderat yang tidak ada pasangan barang yang bersifat sangat wajib dibeli secara bersamaan, dan analisis yang inside item ini mengidentifikasi barang apa yang paling sering muncul sebagai saran pembelian. Nah, di sini ada kopi merupakan item yang paling sering direkomendasikan muncul banyak 35 kali dalam aturan asosiasi. Bread di posisi kedua, bread. Nah, 25 kali rekomendasi. Disusul oleh tea 17 kali, cake 11 kali, dan pastry 4 kali. Data ini mengonfirmasi bahwa produk minuman dan roti adalah magnet utama yang menarik pelanggan untuk melakukan pembelian tambahan. Dan kita masuk ke bagian rekomendasi implementasi. Berdasarkan temuan pola belanja tersebut, terdapat 4 langkah nyata yang bisa diterapkan oleh pemilik toko roti. Pertama adalah product placement atau menata letak barang-barang yang memiliki hubungan kuat, seperti kopi dan kue, di posisi yang berdekatan untuk memudahkan konsumen mengambil keduanya. Jadi ngeletakin ini antara kopi dan kue itu bisa diletakin di tempat yang berdekatan agar pelanggan lihatnya bisa langsung membeli keduanya. Lalu ada bundling promotion, yaitu membuat paket hemat atau promo gabungan untuk item-item yang terbukti sering dibeli bersama guna meningkatkan rata-rata nilai transaksi per pelanggan. Lalu ketiga ada cross-selling, yaitu melatih staff atau aktif menawarkan item seperti teh atau kue ketika pelanggan membeli item attention tertentu. Dan yang keempat ada inventory management, yaitu memastikan ketersediaan stok barang-barang dengan nilai lift tinggi selalu terjaga karena barang tersebut saling mengaruhi volume penjualan satu sama lain. Baik, sekian presentasi final project saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.